Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini untuk melihat situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Sagittarius dengan pasangan sahnya. Nah, kalau Mari lihat begini, ini nampaknya ya hubungan ini tadinya itu tuh hubungan yang bisa sangat solid sekali. Ini hubungan yang bisa sangat romantis sekali. Itu ya, kayaknya untuk potensi masuknya orang ketiga dalam relationship ini tuh bisa kayak sesuatu hal yang mencengangkan gitu ya. Mungkin orang-orang yang mengetahui tentang mereka ini tuh kayaknya nggak nyangka deh kalau Sagittariusnya bisa berbagi hati, berbagi cinta untuk orang lain gitu. Karena dilihat di situ tuh ada kesungguh-sungguhan dari Sagittarius untuk partnernya ini gitu ya. Atau juga sebaliknya gitu. Jadi kayak hubungan ini tuh solid banget. Mungkin aja relationship ini tadinya bisa menjadi panutan bagi relationship entah teman-temannya mereka gitu ya, mungkin keluarga juga, atau mungkin bisa jadi panutan relationship untuk anak-anaknya mereka gitu ya. Saking bagusnya, saking harmonisnya gitu loh ya. Jadi ini bisa juga karena kelihatan hubungannya sudah agak lama, udah bertahan gitu ya. Mungkin juga dalam hubungan ini sudah ada gempuran-gempuran tentang kehidupan. Kayak misalnya sempat dilarang sama orang tua, tapi kemudian bisa mereka melampaui sehingga bisa bersama gitu. Atau misalnya ada perbedaan agama, ada perbedaan latar belakang sosial di situ gitu ya, ada mungkin jarak yang sangat jauh sekali di antara mereka berdua, macam-macam ya. Ada mungkin kalau udah suami istri sempat mengalami kebangkrutan tapi kemudian bersama naik lagi gitu kan. Nah, jadi kuat banget. Tetapi kisah indah ini tuh rasa-rasanya ya tidak berlanjut untuk sampai sekarang ini. Mulai di situ ya, mulai di situ tuh masuk dia perubahan dari sikap dan laku ya. Nah, mungkin beberapa baru-baru aja mengalami situasi rekonsiliasi gitu ya. Nah, jadi sempat pula setelah keindahan dan apa yang tadi Mari sebutkan di awal, masuk hubungan Sagittarius ini dengan pasangan sahnya di kondisi yang chaos gitu ya, posisi yang acak adut, sehingga ada energinya untuk rekonsiliasi di sini gitu. Atau mungkin tidak ada kekeosan sampai yang gimana-gimana banget gitu ya. Tidak ada pertempuran hebat, tak ada tetek bengek macam-macamnya, memperlihatkan koneksi yang cenderung kasar, mungkin di situ tuh tidak ada gitu ya. Tetapi yang tadinya di situ kayak cinta, sayang yang tulus gitu ya, yang ada energinya saling support, yang cinta yang sehat, ini berubah menjadi cinta yang penuh ambisi, cinta yang penuh amarah, cinta yang penuh ketakutan, cinta yang ingin mendominasi, cinta yang kemudian dinodai oleh penilaian-penilaian buruk kepada si pasangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak yang ini Mari agak curiga ya, kalau Sagittarius ini tuh
berubah seperti ini karena ujuk-ujuk terjadi begitu saja. Kayaknya ada black magic deh. Ya, kayak Sagittarius ini tuh kena ketutup gitu. Ditutup ya. Dia ditutup dia ditutup hatinya, ditutup matanya, ya. Dihijapi dia oleh energi yang tidak baik. Nah, itu ya. Ada energi lain dari kayak itikat tidak baik ya untuk hubungan mereka ini. Nggak tahu. Mari nggak bisa bilang ya siapa sebagai pelakunya. Tapi yang Mari tangkap ini kayaknya nggak bener-bener perubahan karena sudah tidak harmonis lagi kah gitu ya. Enggak, diawali karena ada itikat yang buruk ya dari orang yang nampaknya tidak senang melihat kebahagiaan ini antara Sagittarius dengan pasangannya ini gitu. Masuk hasrat ego orang lain untuk mengacak-adutkan koneksi ini. Ada kemungkinan ke arah situ. Ada kemungkinan. Ya, tapi ada kemungkinan lain gini ya, biar kalian paham. Kalau masuk energi negatif ke tubuh manusia, sebenarnya energi negatif ini dia hanya membangkitkan potensi bibit-bibit buruk yang sudah ada di dalam diri. Nah, kayak gitu ya. Mungkin bibit-bibit jelek ini kemarin tentang hasrat nafsu Sagittarius ini tuh bisa dia simpen, ya. Bisa dia simpen, bisa dia kontrol, bisa dia kendalikan, bisa dia buat ini tuh tidak aktual. Tetapi masuklah energi negatif tadi, ini bayangkan ya sebuah bibit ya. Hidup dia, tumbuh dia gitu. Jadi itulah yang menyebabkan Sagittarius ini ya salah satunya gitu ya. Bisa terpengaruh oleh black magic dari orang lain itu tadi, sehingga ambiarlah koneksi yang baik ini dengan si pasangan sahnya. Bahkan kalau hubungan ini sudah melaju pada pernikahan, ya pernikahannya sudah awet, ini udah lama nih, udah belasan tahun kah, puluhan tahun kah, akhirnya tuh tumbang, ya begitu, tumbang. Nah di sana. Dan kalau saya rasa ini pasangannya Sagittarius ini tuh ya pasangan sahnya kayaknya ini mengerti gitu ya apa yang sebenarnya terjadi dalam koneksi mereka berdua ini gitu. Tetapi ada keraguan di dalam dirinya bahwa situasi ini tuh bisa mereka lampaui. Situasi yang kali ini tuh bisa mereka lampaui. Agak-agak ragu, ada mulai kebimbangan dari pasangannya Sagittarius ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat, kalau ada pertanyaan apakah si pasangan sahnya Sagittarius ini tuh mau menjalani kembali dengan Sagittarius ini, saya rasa dia agaknya pun merasa enggan gitu ya. Bukannya dia sudah tidak cinta, bukannya dia sudah tidak sayang. Namun memang karena situasi belakangan hari ini tuh pun tidak sebegitu mententeramkan jiwanya, dia ada keinginan berlari-lari dulu dari Sagittarius. Menjauh dulu, agaknya menghindar dulu. Untuk beberapa, penghindaran pasangan sahnya Sagittarius ini dari Sagittariusnya
dia nggak taunya tuh ketemu sama situasi yang dia anggap tuh lebih tenang, lebih nyaman, seperti berada di rumah gitu loh. Ya. Jadi sehingga lari-larian dari Sagittarius ini tuh bisa dia lakukan. Dan dia tahu memang dia harus menghindar dulu dari Sagittarius ini. Gitu ya. Dia menghindar dulu. Gitu. Dia pun harus kayak memantapkan diri dulu bagaimana caranya menghancurkan tembok atau membuka gitu ya, tabir atau hijab tadi yang ada pada Sagittarius agar kembali lagi koneksi ini seperti yang diharapkan orang yang sedang berpasangan. Nah, di sana ya. Jadi kayak mengambil langkah mundur dulu pasangannya Sagittarius ini. Kayak dia harus kontrol dirinya dia dulu gitu loh. Atau dia harus kumpulkan dulu kekuatannya dia. Ya, untuk membereskan situasi yang saat ini sedang mereka alami. Bisa memang dia tidak keluar dari rumah, mereka berada dalam masih satu atap ya, kalau suami istri masih bobok bareng gitu ya, masih kayak aktivitas-aktivitas bersama itu tuh masih dilakukan. Namun kalau untuk keinginan menjauh atau menemukan tempat yang dirasanya membahagiakan dia dalam rasa aman tadi, ini tetap akan dia lakukan gitu ya. Misalnya orang ini tuh agak sering dia pulang ke rumah orang tuanya, berkunjung ke rumah kakaknya, melipir ke rumah temennya, duduk kongko di tempat tetangga, misalnya kayak gitu. Atau ngelakuin sesuatu lah, misalnya dengan cara lebih banyak beraktivitas di sosial media, itu ya, lebih aktif di lingkungan komunitasnya, gitu. Karena dia butuh juga booster energi dari luar dirinya, gitu ya. Dan juga itu kayak biar dia bisa clear memikirkan, ya itu aja tuh. Biar dia bisa clear memikirkan kayak gimana nih di situ. Sementara kalau Sagittariusnya sendiri, ini orangnya lagi tidak menentu ini. Mari tangkep ya. Orangnya lagi tidak menentu. Dia sesungguhnya tuh agak ketakutan ini berpisah sama si pasangan sah. Namun memperlakukan pasangan sah, dia pun bingung mau ngelakuin apa. Namanya orang yang lagi ditutupin ya, bingung-bingung dia. Tapi agak-agak resah ini kalau mari lihat. Andaikan pun ya Sagittarius ini sudah pergi dia sama orang ketiganya. Kalau mari tangkep, dia pun tidak bahagia itu dengan orang ketiganya. Lah, kalau jiwa dia yang tertinggi kan tahu, kalau dia dengan orang ketiga itu tuh bukan pilihan sadarnya dia. Jadi tidak damai juga, tidak damai itu tuh hidup Sagittarius itu. Tidak damai, nggak senang dia. Itu ya. Andaikan pun misalnya saat ini tuh nggak ada komunikasi, tapi ini Sagittarius tuh bisa di sana itu bengong dia, lulu. Aku ngapain aku di sini ya? Kok aku nggak pulang nih sama pasangan sahku? Kok pasangan sahku kemana nih? Nah, bisa dia kayak gitu. Kalau ini lagi nggak koneksi, lagi nggak ada omongan ya, tidak lagi ngobrol gitu ya. Kok aku nggak lihat ini
emaknya anak-anakku ini, kok aku nggak lihat bapaknya anak-anak aku, kok aku nggak lihat pacarku si Anu itu ya, bilangin nama si pasangan sahnya. Mana dia? Bingung itu dia di sana. Atau ya itu kalaupun terkoneksi, kayak dia mau ngamuk aja. Tapi dia kayak yang, aku nih ngamuk nih ngapain ya? Tapi lama-lama bisa ini memang makin hilang itu tuh kesadarannya dia ya. Karena agak kuat mari lihat black magicnya ini. Nanti lama-lama memang bisa hilang ini tuh jejak si pasangan sah dari memorinya dia, dari batinnya dia. Bisa memang makin lama makin kayak aduh gimana gitu ya. Dan saya rasa si pasangan sah andaikan pun ya hal itu terjadi, sama sekali lupa Sagittarius ini ke dia, saya rasa dia siap. Dia pun siap. Gitu loh. Dia pun siap. Nggak tahu kenapa dia bisa siap ya. Tapi dia pun kelihatan kayak yang siap banget. Gitu. Atau maulah dia, menerimalah kemudian, ya inilah sudah takdirnya. Nah ya, mungkin ada kayak kebijaksanaan lah di situ. Beberapa jangan-jangan karena ini ada old soul ya, kalau mari tangkep energi dari pasangan sahnya Sagittarius, dia old soul, dia pula masuk ke spiritual ya, dunia spiritual. Jadi mungkin dia ini bisa nanti agaknya tersadar, oh ya ada karma yang sedang bermain pula di sini. Jadi tidak menyalahkan 100% black magic tadi, tapi kayak mengetahui bahwa iya ada karma yang memang saat ini bisa tuntas gitu. Ya, bisa tuntas. Beginilah cara pembayaran karmanya dia, apa karma leluhurnya atau karma siapa, ya kehidupan dia masa lalu atau kayak gimana gitu. Nah, jadinya dia kayak ya udahlah. Gitu. Aku akan belajarlah menerima bukan jangan-jangan ya. Ya udah beginilah nasibnya aku, nasib rumah tangganya aku sama Sagittarius. Jadi sehingga tidak sebegitu menderitanya lagi dia. Gitu. Orang ini yang menjadi pasangan sahnya Sagittarius ini, dia soalnya tuh orang yang mampu mengendalikan diri gitu ya. Dia memang tujuannya hanya akan, kalau bisa sebisa-bisanya ya gitu ya, semampu-mampunya yang baik-baik sajalah yang akan dia lakukan gitu. Jadi dengan melawan, dengan uring-uringan, dengan ndak karu-karuan, menurut dia itu ndak benar banget untuk dilakukan. Gitu loh. Ya. Jadi dia hanya akan bisa tutup mata sama apa yang terjadi di Sagittarius. Karena dia lagi menghemat energi. Gitu ya. Dia lagi menghemat energi di situ. Nah, beberapa kalau dibilang dia ini tuh mau melepaskan, dia nggak akan mau melepaskan. Setidaknya untuk saat sekarang atau hanya dalam waktu dekat. Karena dia masih tetap akan membuka hidupnya dia, mempersilahkan Sagittarius ini tuh bisa mengakses dia. Karena dia cinta memang ini, dia memang sayang. Itu ya. Nah, jadi dia nggak akan menolak Sagittarius ini. Hanya saja dia ndak yang sekedar menerima terus gigit jari aja, enggak. Kayak kata Mari tadi, dia akan mengusahakan pula biar dia berada dalam situasi kondisi hati yang tetap bahagia dengan cara apapun itu. Di situ ya.
bisa ya tadi membuka pergaulan yang lebih besar. Pokoknya biar hatinya itu tuh senang di sana ya. Hati dia itu tuh bisa melihat bahwa hidupnya ini tuh tidak sebrengsek itu gitu loh. Tidak sekelam itu, tidak seburuk itu. Gitu ya. Kayak mau mencari cara untuk keluar gitu ya, tidak terlalu tersedot, terjebak dalam kondisi relationship-nya dia seperti ini bersama Sagittarius ya. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio hadir di sana, Gemini hadir. Kemudian ada energi dari Cancer di sini. Berikut ada energi dari Sagittarius, Leo dan Aries. Pisces ada di situ ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya ya.